terima kasih. Selamat siang Pak David, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Landro, Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak David? Wah, tambah fresh ini. Mohon maaf sebelumnya ada waktu luang Pak David untuk siang hari ini. Alhamdulillah Pak Landro. Wah, bisa saja Pak Landro. Waktu luang ada, kebetulan ini saya jam kosong juga Pak. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin Pak Landro sampaikan. Wah, berarti ini kebetulan sekali dengan jenengan adanya jam kosong. Dengan ini begini Pak, saya mau sedikit sharing ke Pak David tentang siswa saya Pak David. Gimana Pak Landro? Apakah ada masalah dengan siswanya atau ada kasus suatu hal gitu? Ya, sebenarnya untuk masalah kasus berat itu sih tidak. Cuman masalahnya ini, anak-anak di masa pasca COVID itu, dalam amatan saya itu minat belajarnya sedikit menurun. Kemudian kondisi fisiknya drastis sekali. Jadi ketika praktek olahraga pun kiranya baru setengah jam itu sudah merasa kecapean sekali. Kemudian dalam pembelajaran, dalam tempo waktu yang masih kita kategorikan awal itu sudah merasa jenuh dan capek Pak David. Oh, begitu Pak. Oke. Lalu di akhir perbincangan ini nanti, kira-kira apa yang Pak Landro inginkan? Ya, harapan saya setelah perbincangan nanti, saya ingin memiliki strategi pembelajaran di mana strategi tersebut bisa merangsang anak kembali termotivasi, kemudian memiliki stamina yang bagus, sehingga anak dalam proses praktek sangat semangat dan antusias. Secara otomatisasi nanti terbentuk fisik dan stamina yang bagus. Begitu Pak David. Oh, baik. Kalau boleh tahu, Andai ada presentase di posisi berapa saat ini kondisi fisik maupun motivasi anak didik Pak Landro sendiri? Kalau rataan biasanya dulu itu saya bandingkan sebelum COVID. Sebelum COVID itu bisa kita kategorikan 8 lah rata-rata. Tapi untuk saat ini saya rata, posisi anaknya dalam motivasi maupun fisik hanya sekitar 50-60%. Jadi drastis sekali. Begitu Pak. Kemudian, untuk mencapai ambang ideal yang Anda inginkan Bapak, kondisi di angka berapa yang Bapak inginkan? Berapa persen Pak? Ya paling tidak kita tidak muluk-muluk untuk mencapai 90 bahkan 100. Saya kategorikan untuk rataan 70 sampai 80 persentasenya itu nanti sudah saya kategorikan berhasil dalam pembelajaran saya Pak David. Oh gitu. Lalu apa yang Pak Landro bisa lakukan untuk saat ini Pak? Ya, saat ini sebenarnya saya sudah melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dalam pedoman gitu Pak David, yang berlaku misalkan. Kira-kira Pak Landro punya trik atau rencana pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi anak dan aktivitas yang mulai membentuk fisik mereka? Ada Pak, gini rencana saya kan di SD terbiasa anak-anak di lingkup saya itu terbiasa pagi ada kegiatan literasi sebelum KBM. Nah, setelah anak-anak piket, biasanya nanti rencana saya mau suruh untuk fisik sesuai minat anak masing-masing. Misalkan ada yang bermain bola, ada yang passing-passing volley itu ada. Bahkan saya nanti akan menyiapkan istilahnya skipping untuk anak untuk menunjang fisiknya sebelum nanti kegiatan literasi. Biasanya mungkin nanti seperti itu yang akan saya jalankan Pak David. Oh gitu. Lalu dalam kegiatan pembelajaran apa yang Pak Landro akan lakukan itu tadi? Oke, saya berpikir begini, untuk motivasi awal anak paling suka menonton video. Makanya mungkin nanti dalam proses kegiatan teori, saya akan mendesain sebuah tayangan. Dari situ nanti bisa berupa PPT maupun video pembelajaran yang kaitannya dengan materi. Misalkan video-video praktek nanti saya tayangkan di situ. Jadi bisa menggugah semangat anak untuk memulai pelajaran. Dan akhirnya nanti dari situ anak bisa mendapatkan pemahaman juga dari video tersebut. Lantas kemudian saya tinggal menambahkan untuk penguatan kepada anak tersebut. Kemudian untuk prakteknya, saya mungkin ke depan akan mencoba memodifikasi. Dari satu nanti bisa memodifikasi
baik alat, misalkan kalau dalam praktek tolak peluru mungkin anak sudah ketakutan untuk dalam praktek dengan sesungguhnya. Nah, dari situ saya nanti akan menggunakan media bola atom itu nanti saya isi pasir. Jadi sekiranya anak kan cakupannya cukup, kemudian tidak takut untuk melempar benda yang begitu berat. Nah, kemudian untuk lapangannya, katakanlah kategori kita bermain bola kecil, kita modifikasi, kita kerucutkan sedikit, kita kurangi ukurannya. Jadi kemudian untuk tiang hinggapnya juga kita modifikasi. Dengan begitu bisa meminimalisasi anak untuk cepat capek di situ. Mungkin itu bisa yang saya lakukan Pak David. Nah, itu bagus sekali Bapak. Mungkin selain itu ada hal yang lain yang ingin Pak Landro lakukan lagi? Oke, mungkin juga terpikir seperti ini. Selain di sekolahan untuk meningkatkan fisik anak, bahkan untuk sebagai kegiatan di rumah, itu saya buatkan tugas kecil untuk anak-anak tersebut. Misalkan dari yang paling mudah untuk peningkatan fisik, terutama kan daya tahan dulu, saya tugaskan untuk anak melakukan skipping di rumah. Bagi yang sudah punya skipping, tinggal menjalankan, kemudian nanti kita berusaha pagi, kita tanya, laporkan, kemarin skipping berapa kali, bahkan yang belum bisa skipping nanti bisa untuk belajar peningkatannya berapa kali, dan bahkan kalau di lingkup tempat saya, di situ yang belum punya skipping, nanti bisa ajarkan untuk membuat skipping modifikasi dari karet itu kita susun panjang, gitu bertingkat, nanti bisa kita gunakan untuk skipping, dan dari situ bisa dipakai anak untuk praktek di rumah. Mungkin itu rencana nanti saya Pak, untuk kedepannya biar anak punya kegiatan, kemudian fisiknya meningkat, kemudian mempunyai daya tahan. Gitu Pak David. Nah, bagus sekali itu Pak. Sekarang dari apa yang Pak Landro rencanakan itu tadi, yakin tidak Pak? Ide itu akan berhasil membangun motivasi anak serta meningkatkan fisik anak seperti dulu sebelum COVID, Bapak. Oke, siap. Dari sini saya yakin untuk kedepannya dengan ide dan cara ini akan lebih aktif, terutama anak tertarik untuk menjalankan pembelajaran, baik teori, kemudian dalam praktek, itu saya yakin ke depan akan lebih antusias, sehingga secara tidak langsung, secara perlahan, motivasi terbangun, kemudian untuk fisiknya juga terbangun secara kontinu, gitu Pak David. Baik, dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, atau yang sudah Pak Landro ungkapkan tadi, bisa tidak Pak coba ceritakan yang ditelaah dan akan dilakukan Bapak? Oke, dari sini Pak David, ke depan mungkin saya akan menyiapkan model-model pembelajaran teori, yang di situ kita menarik anak dengan sesuatu yang menarik berupa PPT, kemudian kita modifikasi dengan mendownload video-video pembelajaran praktek yang di situ nanti bisa ditampilkan. Kemudian dari situ menyiapkan materi di lapangan, nanti yang termodifikasi itu seperti apa, kita berusaha susun dulu sebelum kita nanti mengeksposnya di lapangan. Itu Pak David. Lantas komitmen ke depan apa yang akan Pak Landro lakukan? Yang jelas komitmen saya mulai besok saya akan menjalankan semua yang saya rencanakan. Saya yakin sekarang Pak untuk menerapkan apa yang akan saya rencanakan itu berhasil. Dari apa yang sudah Pak Landro kerjakan, adakah orang yang membantu atau yang akan melibatkan, yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Oh jelas sekali Pak, untuk proses ini saya yakin saya tidak bisa bekerja sendiri sebagai evaluasi, nanti mungkin bisa meminta kepala sekolah sebagai supervisi kita, jadi nanti tahu di mana kekurangan kita, kemudian diajak meminta pertimbangan, bagaimana ke depannya juga untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan tidak lupa untuk rekan sejawat juga kita libatkan, terkadang untuk pembuatan alat-alat peraganya mungkin kita juga butuh bantuan kepada rekan sejawat untuk dalam program ini Pak David. Luar biasa sekali Bapak. Mudah-mudahan apa yang Pak Landro rencanakan nanti berhasil dan selalu menjadi pelopor pendidikan di sekolahnya ya Bapak. Semangat Pak Landro. Siap, terima kasih untuk Pak David waktunya hari ini telah menambah keyakinan dan optimis saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak David. Sampai jumpa lagi untuk besok Pak David. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga telah menjadikan saya menjadi mitra kepercayaan untuk diajak berbagi. Sampai jumpa lagi Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya, Pak. Tepat 10 menit.